Pembalap tim Suzuki X-Star, Joan Mir, sudah bersiap menjadi salah satu penantang gelar juara dunia pada kejuaraan musim depan. Target ini diharapkan Joan Mir bisa terwujud dengan bantuan motor balap GSX RR yang akan digunakan. Diketahui, Joan Mir menutup kejuaraan MotoGP 2021 duduk di urutan ketiga dengan mengoleksi 208 poin. Posisi ini tentu tak diharapkan pembalap asal Spanyol tersebut, karena tahun sebelumnya dia menjadi juara dunia. Dia awalnya ingin mempertahankan gelar juara dunia MotoGP, namun Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha tampil lebih kuat sejak awal musim. Dengan penampilan yang konsisten, Quartararo akhirnya bisa merebut trofi juara saat balapan kedua di Misano. Mir akhirnya mengakui bahwa pada musim ini dia tidak mengalami kekurangan dalam segi kecepatan. Akan tetapi para pesaing memang memiliki motor yang lebih cepat dibandingkan GSX RR miliknya. Saya pikir titik lemah kami adalah yang lain meningkat daripada kami. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi pada musim ini, kata Mir kepada Motosan.es. Sepanjang musim kami meningkat, tapi tentunya ada masalah dengan memulai kejuaraan tanpa perangkat yang membawa keuntungan besar, membawa Anda kehilangan banyak poin. Hal-hal seperti ini yang tak dapat kami tak mampu dalam mempertahankan gelar juara dunia, sambung Mir. Pembalap bernomor 36 itu memiliki kontrak yang tinggal satu musim lagi bersama Suzuki. Dia lalu memberikan ancaman akan hengkang jika tak ada ambisi dari Suzuki dalam memperebutkan gelar juara pada musim depan. Saya ingin menang lagi dan jika saya tidak bersama tim yang lapar dengan apa yang saya rasakan, maka saya akan pergi, ujar Mir. Tetapi untuk saat ini saya akan tetap di sini karena memiliki perasaan yang baik. Saya telah melihat banyak hal untuk dicoba, ditambah terdapat dua pembalap penguji di sini. Semua ini menghibur dan memotivasi saya, imbuhnya. Meski hanya bersifatkan kode, namun ini menjadi warning tersendiri bagi Suzuki. Pabrikan asal Jepang tersebut tampil tak begitu baik pada pagelaran MotoGP 2021. Meski Joan Mir bisa menembus 5 besar di klasemen akhir, namun jika dikomparasikan dengan situasi Repsol Honda, jelas kalah jauh. Kondisi Honda yang dalam kondisi compang camping nyatanya tampil menawan bersama Marc Marquez yang dilanda cedera. The Baby Alien sudah 3 kali naik podium, sedangkan Joan Mir nir kemenangan. Layak ditunggu bagaimana sikap Joan Mir di MotoGP 2022, akankah menambah masa bakti atau justru menjadi tahun terakhir bersama Suzuki. Pembalap tim Repsol Honda, Pol Espargaro, terpaksa mundur dari balapan terakhir MotoGP 2021, GP Valencia setelah mengalami kecelakaan parah pada latihan bebas 3. Ia kehilangan kendali atas motor RC213V yang dikendarainya di tikungan 13 sirkuit Ricardo Tormo. Akibatnya, Espargaro menderita cedera punggung, dengan nyeri tulang rusuk dan pergelangan tangan. Meskipun tak ada patah tulang, sang rider dan Honda sepakat memutuskan untuk melewatkan putaran penutup musim dan fokus memulihkan kondisi untuk mengikuti tes MotoGP Jerez. Dalam pengujian 2 hari di sirkuit Jerez, pada Kamis dan Jumat, Pollicio menjelaskan penyebab crash di Valencia. Ia mengaitkannya dengan kurangnya kontrol traksi yang efektif mengantisipasi selip. Perangkat tersebut dilarang oleh regulasi, namun Pol Espargaro mengharapkan itu akan diperkenalkan pada MotoGP musim depan demi meningkatkan keselamatan para pembalap. Pada elektronik yang kami punya, pabrikan hanya bisa menyesuaikan satu jenis slip, yaitu center slip. Saat Anda menaikkan motor, ada slip yang disebut clean slip dan elektronik masuk memperbaikinya. Namun kemudian Anda memiliki slip lainnya, side slip, ia menjelaskan. Tidak ada fitur untuk itu, kami tidak diizinkan menggunakannya, yang sebenarnya telah dipakai di masa lalu, oleh pengendara motor. Menurut saya, ini perlu didorong pabrikan dan pembalap dalam aturan baru tahun depan. Saya pikir memperkenalkan pengaturan yang ada road bike tidak membuat kinerja motor lebih baik, tetapi akan mengurangi risiko insiden, misalnya crash yang saya alami, Marc Marquez di Assen, dan Jorge Martin di Jerez Moto2, atau kecelakaan Jack Miller. Pengontrol side slip bahkan lebih krusial daripada spin dan kami tak punya alat untuk membenahinya. Tidak, kami memiliki alatnya, namun tak diizinkan melakukannya. Itu ilegal. Akan menarik untuk sedikit memikirkan masalah ini menghadapi musim depan, Espargaro menambahkan.
Slip yang tidak dapat dikendalikan oleh pembalap ini adalah beberapa yang terberat yang dapat dialami di MotoGP, karena bisa mengakibatkan high side dan menghempaskan mereka ke tanah dengan keras. Setelah kecelakaannya dalam GP Belanda di Assen yang disinggung Espargaro, Marquez menyalahkan pengaturan kontrol traksi yang buruk. Masalah tersebut kemudian dengan cepat diperbaiki oleh Honda. Aprilia memasuki era baru keterlibatannya di MotoGP pada tes Jerez. Tidak begitu banyak secara teknis, karena hanya beberapa bagian untuk musim 2022 yang dievaluasi oleh Alex Espargaro dan Maverick Vinales. Namun ini bisa dipahami mengingat pabrikan Italia tersebut kini beroperasi dengan strukturnya sendiri tanpa bergantung lagi pada Gresini, yang sekarang berkolaborasi dengan Ducati. Tes pekan lalu merupakan kesempatan bagi dua pembalap Aprilia, ditemani tes rider Lorenzo Savadori, untuk melatih gaya berkendara mereka. Motornya persis sama, kata Espargaro kepada MotoGP.com. Kami punya perbedaan yang sangat kecil, tetapi sebenarnya motor 95% sama dengan di Valencia, race final 2021. Jadi sayangnya tak ada sesuatu yang baru. Kami harus tunggu untuk Malaysia tes pada Februari, lanjutnya. Di antara perbedaan kecil itu adalah exhaust system, sistem pembuangan baru, yang menurut Vinales tidak berpengaruh pada perilaku motor. Ini sangat mirip, ujar mantan pembalap Yamaha tersebut. Anda tidak bisa merasakan perbedaannya. Ada perubahan, itu benar, tetapi dalam berkendara Anda tak dapat merasakan perbedaannya. Jadi itu hal yang positif, rider berjuluk Top Gun menambahkan. Dan Vinales mengandalkan tes Jerez untuk melatih gaya berkendaranya dan mendapatkan kenyamanan pada prototipe RSGP yang belum dikuasainya sejak bergabung dengan Aprilia musim panas lalu. Guna membantu sang pembalap dalam usahanya mendapatkan posisi yang lebih baik di atas RSGP, pabrikan Noale pun memodifikasi bentuk tangki untuk tes di Jerez, pada Kamis dan Jumat lalu. Itulah yang kami uji. Kami tidak mengetes sesuatu yang istimewa di Jerez. Kami hanya bekerja pada posisi agar lebih nyaman dengan motor dan terus menjadi lebih cepat. Itu tujuan utamanya, kata Vinales. Feeling telah meningkat. Kami melakukan banyak lap, kami mengumpulkan banyak informasi. Kami perlu membuat kemajuan untuk tes berikutnya, rider kebangsaan Spanyol tersebut menambahkan. Vinales menjalankan pengujian di Jerez dengan sasis hibrid yang diperkenalkan pada balapan terakhir MotoGP 2021 di Valencia, yang dirancang Aprilia untuk mengumpulkan data menghadapi musim 2022. Sejak Valencia saya mengendarai sasis yang berbeda untuk mencoba dan memahami arah motor berikutnya, dan sepertinya itu cukup jelas, jadi saya senang kami memiliki pikiran dan arah yang jelas. Pada sisi lain, Alex Espargaro juga dapat menguji beberapa fitur baru, termasuk kopling guna memberi Aprilia laju yang lebih baik. Kami melakukan banyak simulasi awal dengan kopling anyar, ujar sang pembalap. Tidak ada yang benar-benar baru. Kami sedikit mengerjakan motornya. Saya tidak terlalu cepat di Jerez. Namun saya sangat menantikan untuk menguji spesifikasi baru yang akan datang di Malaysia, pungkasnya.